Sahabat GKI Klasik Solo, mari kita hening sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita merenungkan firman Tuhan. Sahabat GKI Klasik Solo, firman Tuhan hari ini kita renungkan dari kitab Ulangan pasal 27 ayat 1-10. Musa disertai para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, "Berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan, ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, kamu harus menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu kamu harus menuliskan segala perkataan hukum ini sesudah kamu menyeberang untuk masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka batu-batu itu harus kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kamu kapuri seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Di sana kamu harus mendirikan mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah batu yang tidak boleh kamu pahat dengan perkakas besi. Dari batu yang utuh harus kamu dirikan mezbah Tuhan Allahmu, dan di atasnya harus kamu persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Persembahkan juga korban keselamatan, lalu makanlah di sana dan bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya, kamu harus menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum ini dengan sangat jelas. Lalu Musa beserta imam-imam Lewi itu berbicara kepada seluruh orang Israel. "Diam dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini, engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu, kamu harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu, serta melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Sahabat GKI Klasik Solo, 2 hari yang lalu sepulang menjemput anak bungsu kami dari sekolah, Damar namanya, kalau di rumah disebut Wiwi, kami berfoto di depan sebuah kaldron di Stadion Manahan. Nah, ini fotonya. Kaldron adalah tempat api dinyalakan pada saat ada perhelatan olahraga seperti Olimpiade, PON, dan sebagainya. Nah, kaldron ini bentuknya unik, sahabat. Belencong dan burung merak. Nah, makanya orang juga sering menyebut kaldron ini sebagai Tugu Belencong. Kaldron ini didirikan oleh pemerintah Kota Solo pada tahun 2022 untuk memperingati diselenggarakannya Asian Para Games ke-11 di Kota Solo beberapa waktu lalu. Nah, di tugu tersebut ada tulisan dengan huruf yang besar-besar begitu ya. Tulisannya 11 Asian Para Games Solo 2022. Nah, siapapun yang lewat bisa langsung membaca tulisan tersebut walaupun dia lewatnya dari jalan raya. Karena memang tulisannya sangat besar-besar. Nah, siapapun yang membacanya diajak untuk mengingat bahwa Kota Solo pernah menjadi tuan rumah pesta olahraga bergengsi bagi penyandang disabilitas se-Asia Tenggara. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri dan punya nilai sejarah tersendiri bagi warga Kota Solo, khususnya dan juga umumnya Indonesia, karena kebanggaan itu menjadi sebuah bangsa yang diperhitungkan di kancah internasional. Dan kebanggaan itu tentu tidak akan hanya dirasakan oleh masyarakat yang hidup di masa kini, tetapi juga diwariskan kepada anak cucu yang hidup di generasi masa depan. Kebanggaan itu tentu akan terus dihidupi dengan semangat untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan diakui dunia, serta berprestasi di bidang olahraga ya khususnya. Jadi, meskipun tugu atau monumen itu sendiri merupakan benda mati, namun jika makna, nilai,
semangat yang diusungnya itu tetap dihidupi, maka Tugu itu menjadi peringatan yang sangat bermakna. Hari ini firman Tuhan juga berbicara tentang Tugu peringatan. Ceritanya sebentar lagi bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Tinggal mereka menyeberangi sungai Yordan dan sudah sampai di tanah perjanjian. Sebuah negeri yang di ayat 3 dikatakan berlimpah susu dan madunya. Tetapi di negeri itu juga diam penduduk Kanaan yang tidak menyembah Allah. Mereka mempunyai tradisi penyembahan berhala, dan berhala-berhala itu mereka pahat dari besi pada umumnya. Nah, tentu saja Allah tahu bahwa nanti ketika Israel sudah sampai di situ dan menikmati kemakmuran tanah perjanjian, sudah hidup senang, berlimpah berkat, mereka bisa jadi lupa kepada Allah sang pemberi berkat itu sendiri. Di tengah kegembiraannya menempati negeri perjanjian, mereka akan dengan mudah tidak setia lagi dan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa asing itu, yakni dengan menyembah kepada berhala. Nah, oleh karenanya Allah memerintahkan kepada orang Israel supaya sebelum memasuki negeri perjanjian, mereka harus mendirikan tugu dari batu-batu utuh yang ditegakkan di Gunung Ebal. Nah, fungsinya apa? Supaya setiap kali mereka dapat melihatnya dan mengingat bahwa Allah itulah satu-satunya Tuhan yang harus mereka sembah. Itu yang pertama. Dan bahwa Allah itulah yang kedua, yang selama ini menuntun perjalanan mereka sejak mereka keluar dari tanah Mesir dan memelihara hidup mereka tanpa kurang suatu apapun selama mereka mengembara di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Tugu itu akan membuat mereka selalu ingat bahwa kalau saat ini mereka bisa mencapai tanah perjanjian dan menikmati kemakmurannya, itu semua semata-mata karena pemberian Allah dan bukan karena kekuatan dan kehebatan mereka sendiri. Nah, tugu-tugu itu harus ditulisi hukum-hukum Allah. Dan sebelum ditulisi harus dikapuri, demikian dikatakan. Supaya apa? Supaya tulisan hukum Allah di atasnya kan dapat dibaca dengan jelas. Sehingga setiap kali umat Israel melihatnya, bahkan bukan cuma umat yang hidup di masa kini aja, namun juga anak cucu mereka generasi selanjutnya, turun-temurun akan bisa selalu ingat dan membaca perintah Allah itu dan menjalankannya dalam kehidupan mereka. Jadi ibarat baterai HP ini, memori umat Israel akan senantiasa di-charge ulang untuk menjadi penuh kembali saat mereka melihat kepada tugu-tugu tersebut. Tugu-tugu itu menjadi satu penanda atau simbol yang membuat mereka selalu kembali ingat akan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah mereka alami dan juga perintah-perintah Allah yang harus mereka jalani. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Kita belajar bahwa meskipun Tuhan itu selalu melakukan kebaikan dalam hidup kita, ternyata kita itu mudah sekali melupakannya. Terutama nih pada saat-saat masalah itu datang dalam hidup kita. Atau pada saat kita mungkin membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kok orang lain tampaknya hidupnya lebih baik ya daripada hidup saya. Nah, beberapa waktu lalu seorang teman saya bercerita bahwa dia itu melihat media sosial temannya, teman semasa kuliahnya dulu. Nah, teman itu memposting berita bahwa anaknya sekarang sudah selesai kuliah dan kini mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan besar di luar negeri. Nah, seketika itu dia lalu merasa insecure, dia merasa rendah diri ketika dia melihat pada dirinya sendiri yang dari dulu sampai sekarang kok ya hanya menjadi pegawai, bekerja ikut orang, dengan keuangan yang tidak berlebih, ya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari dan sedikit menabung. Lalu dia berkata, ya happy juga sih lihat teman anakku sukses. Tapi kenapa ya seketika itu juga aku merasa hidupku tuh gak sukses. Lalu aku mulai bertanya-tanya pada Tuhan, kenapa sih kok hidup dia baik, kok hidupku begini-begini saja. Lalu saya jawab, supaya tidak insecure, yuk kita lihat ke bawah untuk bersyukur, dan kita lihat ke atas untuk menyemangati dan meningkatkan diri kita sendiri. Setiap orang itu pasti punya suka dukanya sendiri untuk dijalani. Dah ada jatahnya masing-masing. Orang yang terlihat sukses di medsos, kita nggak pernah tahu kok itu benar atau tidak. Atau anggap saja itu benar, kita juga tidak pernah tahu bagaimana perjuangan mereka, jatuh bangun mereka, pergumulan mereka, bahkan mungkin luka-luka yang mereka alami untuk tiba pada kesuksesan itu.
Tentu saja membandingkan diri kita dengan orang lain itu baik untuk memacu semangat kita menjadi orang yang lebih baik. Tetapi ketika itu justru membuat kita menjadi insecure, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan lingkungan sekitar kita, apalagi menyalahkan Tuhan, ya waspadalah bahwa ada yang salah dengan diri kita. Lalu teman saya itu berkata, wah iya ya, kok gampang banget aku jadi insecure dan protes pada Tuhan. Padahal Tuhan selama ini sudah memberi yang terbaik. Di usia segini, tiap hari aku masih bisa bangun dengan sehat, bisa bernafas dengan baik, makan, minum, dan kebutuhan setiap hari Tuhan cukupi. Kok begitu melihat di medsos temanku sukses, aku langsung lupa kebaikan-kebaikan Tuhan selama ini dalam hidupku. Padahal aku juga nggak tahu perjuangan temanku itu bagaimana. Nah, sahabat GKI Krisis Solo, bercermin pada firman Tuhan hari ini dan pengalaman teman saya tadi. Maka penting bagi kita itu untuk mendirikan tugu-tugu peringatan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah melupakan kebaikannya. Tentu di zaman ini kita tidak akan membuat tugu itu dari batu, tetapi kita bisa menjadikan diri kita ini tugu-tugu yang hidup, yang senantiasa menjadi pengingat akan kebaikan Tuhan. Tentu kita semua sudah mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau mau kita hitung, satu saja kebaikan Tuhan setiap hari. Misalnya, oksigen yang kita hirup. Berapa harganya itu? Kalau kita harus bayar. Tetapi bukankah kita menghirupnya dengan gratis setiap hari? Beberapa tahun lalu saat COVID, oksigen menjadi langka di pasaran pada papi saya membutuhkannya. Sejak sebelum COVID, beliau sudah membutuhkannya dan harus selalu sedia satu tabung oksigen kecil 500 cc itu. Sebab kadang-kadang begitu dia merasa sesak, dia akan memakainya. Nah, pada saat sebelum COVID, harga oksigen 500 cc itu tidak sampai 50.000. Tetapi pada saat COVID, tiba-tiba oksigen menjadi langka dan harganya menjadi 2 kali lipat. Pada waktu itu, saya pernah membeli sampai harga 100.000. Ya mari coba kita hitung aja, seumpama setiap hari kita menghirup oksigen, kita harus bayar 100.000. Dikali berapa umur kita hari ini? Dikali 365 hari. Berapa uang yang harus kita keluarkan? Kalau di kalkulator saya, 100.000 kali 47 tahun kali 365 hari, itu hasilnya 1.715.500.000. Wah, banyak sekali kan? Kita mungkin tidak sanggup membayarnya. Itu baru oksigen setabung kecil yang isinya 500 cc atau setengah liter. Padahal menurut artikel kesehatan yang saya baca, setiap hari rata-rata orang dewasa saat kondisinya nyaman ya, tidak sedang berolahraga atau aktivitas berat lainnya, dia menghirup 550 liter oksigen murni setiap harinya. Nah, itu berarti setiap hari kita butuh 1.100 tabung kecil oksigen seperti yang saya belikan untuk papi saya tadi. Bisa dibayangkan berapa harganya kalau setabung setengah literan saja 100.000 dan kita butuh 1.100 tabung setiap harinya. Kalkulator kita pasti tidak bisa lagi mengeluarkan angkanya untuk menghitungnya. Nah, maka mari mulai sekarang kita ingat-ingat dan syukuri kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Dan mari kita menjadikan hidup kita sekarang ini sebagai tugu-tugu yang hidup, pengingat akan kebaikan Tuhan dan juga yang memancarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga setiap kali orang melihat hidup kita, kan hidup kita ibarat tugu tadi. Setiap orang melihat hidup kita, mereka juga akan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Juga mari kita jadikan hidup kita ini tugu-tugu yang hidup yang bertuliskan hukum-hukum Allah. Sebagaimana tugu yang di atas Gunung Eba tadi bertuliskan hukum-hukum Allah, sehingga setiap orang yang melihatnya bisa merasakan bahwa melalui hidup kita perintah-perintah Allah itu dihormati dan dijalankan. Ada sebuah kisah tentang Bunda Teresa saat dia mau menolong orang yang sakit dan hampir mati. Orang itu tidak mengenalnya dan dia menolak untuk ditolong karena dia memang sudah ingin mati saja. Dia bahkan mengusir Bunda Teresa supaya pergi. Karena memang selama ini juga dia diperlakukan tidak baik. Orang-orang memandang dia dengan jijik dan tidak ada orang yang mau menolongnya. Namun,
Bunda Teresa terus saja merawatnya tanpa banyak kata, meskipun dia sudah diusir. Dan orang ini awalnya terus menolak dan terus mengusir Bunda Teresa. Tetapi pada akhirnya ketika dia menjadi semakin lemah, dia kemudian menerima pertolongan itu dan bertanya, "Apakah engkau adalah Yesus?" Sahabat GKI Kreasi Solo, mari kita hidup seperti itu. Hidup seperti Yesus, sehingga orang akan mengenal Yesus dan merasakan cinta kasih-Nya melalui hidup kita. Amin.